Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin minta waktu Bapak untuk konsultasi masalah modul ajar tentang berdiferensiasi yang sesuai dengan KSE. Oh ya, boleh. Mau konsultasi tentang modul ajar yang berdiferensiasi, Iya. sesuai dengan kompetensi sosial emosional. Iya Pak. Kalau begitu, tujuan pembelajarannya saya mau dengar Pak, seperti apa? Ini untuk tujuan pembelajarannya di sini, saya memiliki dua tujuan pembelajaran, Pak. Yaitu yang pertama itu memahami berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke. Ataupun yang kedua itu menyusun skala prioritas dalam kegiatan ekonomi sebagai pengelolaan keuangan yang bijak. Oke, ada dua apanya? Iya, ada dua. Kalau begitu area pengembangannya sekitar mana Pak untuk apa tujuan ini Pak? Oh ya, ini untuk area yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu menerapkan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Oke, artinya nanti penerapan budaya positif Pak ya, dan kompetensi sosial emosional. Iya. Lingkungan belajar kita ya Pak ya. Iya. Untuk strateginya Pak seperti apa? Ini untuk strateginya itu saya mempunyai 3 strategi Pak untuk mencapai pengembangan tersebut. Iya. Itu yang pertama itu mempersiapkan kondisi kelas Pak dan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Oke. Kemudian yang kedua itu menggunakan cerita inspiratif untuk memotivasi peserta didik Pak. Oh iya. Kemudian yang terakhir itu menerapkan kolaborasi melalui diskusi kelompok. Oke, artinya Bapak sudah mempersiapkan strateginya Pak ya? Iya Pak. Kalau saya lihat untuk modul ajar yang Bapak susun ini ya sudah baik, dan telah juga menyiapkan beragam media Pak ya pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Kemudian nanti Bapak juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya. Iya. Yang sesuai dengan karakter peserta didik kan. Iya. Kemudian terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial emosional dari siswanya. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tentunya Pak ya. Iya. Baik, itu sudah bagus Pak. Kita langsung saja ke observasinya Pak. Oke. Kapan kira-kira observasinya? Sekarang Pak. Sekarang ya? Bisa. Oh iya bisa. Saya kosong juga. Oke. Iya. Oke. Itu aja. Oh iya. Terima Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapak minta satu orang perwakilan maju ke depan untuk memimpin doa. Satu orang maju. Siapa ketua kelas? Nada, dipersilakan Nada. Kayak biasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Anda dipersilahkan kembali. Kemudian Bapak lanjut untuk mencek kehadiran kalian. Atas nama Sri Nada Cinta hadir. Ahmad Terjasa. Kalian hadir semua ya, nggak ada yang nggak hadir ya. Kemudian
Kita melakukan es briefing dulu ya supaya segar kita, biar bersemangat kita belajarnya. Bapak minta Saudara Rahman dulu ya, maju ke depan Rahman. Bapak minta sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu kita tentang 3 bahan, yaitu yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Bapak minta Rahman memperagakan bagaimana contohnya produksi itu seperti apa. Jadi kalian yang nebak ya. Oke. Ayo, itu apa? Mencangkul sawah. Itu termasuk kegiatan produksi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kemudian masuk kegiatan distribusi, penyaluran barang dari satu ke yang lain. Tepuk tangan teman-teman. Nah, itu tadi 3 contoh yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian Bapak mempunyai 2 pertanyaan. Jadi kalian siap-siap menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu yang pertama, pertanyaannya siap-siap dicermati pertanyaannya. Kalau bisa langsung angkat tangan. Kalau semua bisa angkat tangan semua. Oke? Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses kegiatan ekonomi berlangsung di lingkungan sekitar anak-anak? Ayo semua, apa? Berjualan. Iya, itu jawaban dari pertanyaan Bapak tadi, tepuk tangan. Itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang berlangsung di lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian yang kedua, saya siap dengarkan pertanyaannya dengan baik-baik. Siapkan pertanyaan, jawabannya siapkan. Pertanyaannya adalah bagaimana aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan di lingkungan sekitar anak-anak. Langsung jawab. Menanam padi. Iya, tepuk tangan. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh, yaitu yang pertama bagaimana proses kegiatan ekonomi yang berlangsung di lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian yang kedua itu bagaimana aktivitasnya, aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, kemudian Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini? Yaitu yang pertama itu peserta didik memahami upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan ekonomi. Di sini ada 2 tujuan, yaitu yang pertama itu memahami berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua itu menyusun skala prioritas dalam kegiatan ekonomi sebagai pengelolaan keuangan yang bijak. Jadi di sini kita memiliki 2 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ataupun kita meraih dalam pembelajaran kegiatan ekonomi ini. Kemudian Bapak lanjut. Bapak minta kalian membentuk kelompok. 1 kelompok 5 orang. Langsung. Nah, kalian nanti akan disuguhkan ataupun diperlihatkan tentang video-video, di mana video tersebut yaitu tentang atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi.
Coba kita lihat secara seksama videonya. Papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kegiatan ekonomi. Satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen itu pelakunya. Ada tiga kegiatan ekonomi. Bisa dinyanyikan? Satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen itu pelakunya. Oke, kita ulang sekali lagi lah. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Ada tiga kegiatan ekonomi. Satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen itu pelakunya. Ada tiga kegiatan ekonomi. Satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen itu pelakunya. Oke. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, itu tadi dua video. Video yang pertama itu yaitu tentang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian video kedua itu
yaitu lagu tentang judul kegiatan ekonomi. Di situ dibahas apa saja kegiatan ekonomi, kemudian yang termasuk kegiatan ekonomi itu apa saja, di situ dibahas. Kemudian Bapak lanjut. Tadi sudah kita melihat tentang video tadi. Kalian bisa nggak menjelaskan apa itu yang disebut dengan produksi? Apa itu produksi? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang tadi sekilas mendengar tentang produksi itu apa? Yang tahu angkat tangan, boleh angkat tangan yang tahu. Yang salah nggak apa-apa, salah, kita sama-sama belajar di sini. Produksi itu apa? Yang dimaksud ya? Produksi adalah yang menghasilkan barang. Oke, tepuk tangan untuk Nada. Ada lagi, ada lagi. Di sini ada Bapak lembah kerja. Jadi kalian baca, kemudian kalian isi di sini. Jadi satu kelompok Bapak bagi satu lembar kerja, kalian baca. Di situ ada yang bagian belakang, lembar kerja peserta didik, yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk belajarnya itu lakukan pengamatan, observasi di lingkungan sekolah dan mengerti tabel yang telah disediakan. Kedua, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Ketiga, itu kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang keempat, itu diskusikan dalam kelompok dan konsultasikan dengan guru dalam mengerjakan tugas. Dan di situ dijelaskan di situ tabel observasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini kegiatan ekonomi, contohnya di sini produksi apa saja. Di situ ada yang bagian belakang, lembar kerja peserta didik, yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk belajarnya itu lakukan pengamatan, observasi di lingkungan sekolah dan mengerti tabel yang telah disediakan. Kedua, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Ketiga, itu kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang keempat, itu diskusikan dalam kelompok dan konsultasikan dengan guru dalam mengerjakan tugas. Dan di situ dijelaskan di situ tabel observasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini kegiatan ekonomi, contohnya di sini produksi apa saja.
Ya, cukup sekian materi kita pada hari ini. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi menyampaikan ide-ide kalian dalam pertemuan kali ini. Dan pertemuan-pertemuan selanjutnya Bapak minta jangan ada penurunan seperti ini. Jangan takut salah. Kalian keluarkan ide-ide kalian ataupun pendapat-pendapat kalian yang menurut kalian itu benar. Jangan takut salah. Kita di sini sama-sama belajar. Yang namanya belajar itu butuh proses. Nah, jadi Bapak minta untuk hari ini sudah baik. Bapak minta selanjutnya kalian tingkatkan. Jangan takut salah, jangan grogi. Sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Pendapat-pendapat kalian keluarkan. Karena itu akan jadi pelajaran untuk kalian untuk bersosialisasi dengan orang selanjutnya. Nah, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak. Saya sudah melihat Bapak tadi melakukan pembelajaran. Bapak sudah sangat baik sekali dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Namun untuk ini kita melakukan setelah Bapak saya observasi, kita akan melakukan pasca observasi, Bapak. Iya Pak. Jadi di sini dalam percakapan ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan. Adapun tujuan untuk evaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi. Ya, baik. Saya mulai aja Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Ya Pak, walaupun ini bukan pertama kali bagi saya Pak, namun tetap saja masih ada rasa tegang Pak. Tegangnya. Tapi kemudian alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan lancar, oke. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira itu apa saja Pak? Iya. Untuk area pengembangannya sudah saya lakukan adalah penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman Pak. Adapun tahap pembelajaran yang sudah saya lakukan itu dari pertama dari kegiatan awal, kemudian lanjut kegiatan inti sampai evaluasi juga sudah saya lakukan. Oke. Tampak ya Bapak kemarin melakukan kegiatan awal seperti ice breaking, saya sudah lihat kegiatan intinya juga, dan Bapak melakukan evaluasi atau penilaian juga. Iya Pak. Menurut Bapak, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan itu sudah berhasil dengan baik Pak? Menurut saya sudah sih Pak. Namun memang masih ada sedikit kendala ini Pak. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan guru lain juga Pak. Yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif Pak dalam kegiatan pembelajaran ini. Kurang aktif. Iya Pak. Betul Pak, untuk yang masalah di kelas itu memang lazim aja kalau ada masalah-masalah. Semua guru juga seperti itu Bapak. Lalu apa atau yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut Pak di kegiatan pembelajaran berikutnya? Iya, cara saya untuk mengatasi masalah tersebut itu dalam pembagian kelompok, saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak Pak. Di sini ada 3 yang saya lakukan gaya belajar anak ini. Pertama itu kan visual, ada auditory, yang ketiga itu kinestetik Pak. Nah, sehingga anak itu kan dalam pembelajaran itu dia merasa nyaman. Iya. Berarti itu rencana Bapak ya? Iya Pak. Untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, Iya. yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa Pak ya?
untuk pedoman dalam bagaimana mengelompokkan siswa sehingga mereka bisa nyaman. Betul, Pak. Ya, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan? Secepatnya sih, Pak. Secepatnya. Ya, akan saya laksanakan karena ini kan berkaitan dengan kepentingan murid juga, Pak. Ya. Baik, Pak. Semoga perubahan atau perbaikan yang Bapak rencanakan ini dapat sesegera mungkin, Pak ya. Iya. Dapat terlaksana dan masalah yang Bapak alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik sehingga pembelajarannya bisa berpihak pada murid itu Iya, Bapak ya. Dan saya juga menunggu kabar kembali dari Bapak jika ada masalah atau yang perlu Bapak konsultasikan. Saya siap untuk itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, itu saja Pak yang mungkin saya tanyakan tentang observasi kemarin. Semoga ini bisa jadi pembelajaran kita, Pak. Mungkin ada tambahan Pak dari Bapak PP untuk teman kami, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali, alhamdulillah bisa hadir kembali di sini. Iya, Pak. Pak, nama beliau Pak Manan, ya, Pak Manan. Walaupun ada kendala tadi di jalan, tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Iya. Pak Sanusi dan Pak Manan, saya mendengar percakapan yang luar biasa tadi. Percakapannya bisa membangun dan merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan, yaitu observasi pembelajaran. Dan saya juga sudah melihat observasinya dan observasi pembelajaran yang Bapak lakukan itu luar biasa sekali. Kemudian khusus Pak Sanusi sebagai observer, untuk percakapan kali ini luar biasa sekali. Pak Sanusi bisa menggali apa yang ada di dalam diri Pak Manan sebagai yang diobservasi, namun mungkin lebih kalau boleh lebih dikembangkan lagi pertanyaan-pertanyaannya agar lebih menggali lebih dalam lagi. Nah, bisa ditambah dengan mungkin hal-hal yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran kemarin. Itu salah satunya ya. Itu saja dari saya, dan saya berharap kegiatan ini khususnya observasi pembelajaran pra-observasi dan pasca ini bisa berlanjut ke depannya, walaupun dengan orang yang berbeda pasti bisa memberikan praktik baik lah kepada guru-guru di sekolah ini, dan ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Itu saja Pak Sanusi, sukses selalu, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pembinaannya. Saya juga terima kasih kepada Pak Manan yang berkenan. Cukup saja Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek.